tetap sehat dong. Nah, minggu ini kita akan kembali beribadah secara online. Nah, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Dek Cinta. Silakan Dek Cinta. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, minggu ini kan masih ibadah secara online ya, Pak Desa. Ingat ya, pesan-pesannya apa aja ya? Harus tetap mandi, berpakaian rapi, siap akan Alkitabnya, persembahannya, dan jangan sambil bermain ya. Jangan sambil makan juga. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kepulangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kepulangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali ya. Capek nggak ya? Capek nggak Kak Catherine? Pastinya enggak dong. Apalagi ini masih pagi, kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Christian. Ya, adik-adik tidak boleh rame ya, harus duduk manis dan fokus. Nah, tapi sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Selamat pagi adik-adik, sehat-sehat selalu. Ya, berjumpa dengan Pak Pendeta Christian pada pagi ini. Bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Yuk, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau yang menjagai dan menolong kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yunus 4 ayat 1-11. LAI memberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas menentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya kah aku marah sampai mati? Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniu, kota yang besar itu. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik suatu saat ada seorang anak muda yang naik motor? Wah, dia nggak pakai helm, naik motor, bater gitu, wah, ngebut, weng, weng, sambil dada-dada. Tiba-tiba, dia kepleset, waduh, bro, aduh, gitu. Kira-kira adik-adik bilang apa? Apa? Syukurin. Naik motor pecicilan, naik motor nggak pakai helm, syukurin jatuh sendiri. Gitu? Atau wah, kasihan ya jatuh. Nah, mari bersama kita belajar. Mari bertanya pada diri kita. Kalau adik-adik lihat orang lain seneng, adik-adik seneng atau enggak? Atau malah susah? Kalau lihat orang lain susah, adik seneng enggak? Apalagi teman yang kemarin nakali, tiba-tiba jatuh. Syukurin kamu, salah sendiri kemarin nakalin sama aku. Bagaimana? Seringkali dalam kehidupan ini kita senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Wah, dia kok kayak gitu yo, kok dapat hadiah itu yo. Nah, itu kita jadi malah sedih, nggak malah seneng. Wah, aku seneng temanku dapat hadiah sepeda, Pak. Kita malah sedih seringkali. Nah, saat ini kita belajar dari cerita Yunus. Nah, di Yunus 4 diceritakan bahwa Yunus habis memberitahukan kepada Niniwe, orang-orang di Niniwe, hei kamu orang-orang Niniwe, kamu telah berbuat dosa, kamu telah berbuat jahat,
kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum oleh Tuhan Allah. Nah, orang Niniwe udah melakukan apa yang jahat. Yunus nggak mau sebenarnya mengingatkan orang-orang Niniwe, karena orang Niniwe udah biar Tuhan hukum aja Tuhan gitu ya. Tapi akhirnya Yunus mengingatkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Apakah orang-orang Niniwe yang jahat itu mau mendengarkan Yunus? Atau dia biarin aja? Ternyata adik-adik, orang-orang Niniwe mau mendengarkan apa yang dikatakan Yunus. Dia bertobat, mereka semua bertobat, mohon ampun pada Tuhan Allah. Tuhan Allah ampuni kami. Mereka memohon ampun kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah mengampuni mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Ia mengasihi orang-orang yang mau datang kepadanya mengaku kesalahannya. Ia mengampuni orang-orang Niniwe. Dosa-dosanya diampuni, enggak jadi dihukum. Tentu sebenarnya ini sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang Niniwe, tetapi tidak bagi Yunus. Yunus kesel, Yunus marah. Kenapa nggak jadi dihukum itu orang-orang Niniwe? Pada orang-orang Niniwe jahat. Ya, Yunus marah, kecewa karena orang Niniwe nggak jadi dihukum. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Allah? Hei Yunus, apa hakmu marah? Mengapa engkau marah? Yunus jengkel karena Niniwe tidak dihukum. Karena itu dia keluar, dia pergi, dan kemudian berada di tempat yang panas. Ia berdiam di suatu tempat. Tuhan Allah menumbuhkan pohon jarak. Dan kemudian pohon itu tumbuh besar menaungi Yunus. Sehingga apa? Yunus yang saat itu sedang kepanasan, tambah jengkel karena Tuhan Allah gak mau menghukum Niniwe, jadi agak lega. Kenapa? Dia sudah nggak kepanasan, pohonnya tumbuh besar menutupi dia. Dia teduh, dia senang, dan dia mulai bersuka cita. Wah, nggak kepanasan, adem, angin sepoi-sepoi, enak begitu ya. Yunus mengasihi pohon ini. Malam berganti, Yunus tidur, dan apa yang terjadi adik-adik? Pohon itu dimakan oleh ulat dan daunnya layu. Ketika bangun pagi dan kemudian Yunus tetap di situ dan kemudian hari menjadi siang, panas luar biasa. Wah, adik-adik, Pak Pendeta pernah ke Timur Tengah, ke Israel, gurun semua, pohonnya cuma sedikit, panas banget. Bisa dibayangkan, nggak ada apa-apa, pohonnya sudah layu, sudah nggak ada. Waduh, haus, panas gitu. Yunus kembali marah kepada Tuhan. Mengapa pohon jarak ini mati? Yunus mengasihi pohon itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yunus sudah merasakan pohon jarak itu melindungi dia, membuat dia teduh, tapi dan ketika itu hilang dia panas dan kemudian dia marah. Ketika dia marah, apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada Yunus? Mari Pak Pendeta akan membaca Yunus 4 ayat 10 dan juga ayat yang ke-11. Yunus 4 ayat 10 dan 11.
Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninawe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dari kisah itu, Yunus diingatkan oleh Tuhan Allah. Dia menyayangi pohon jara yang dia tidak menanam. Bagaimana Tuhan Allah tidak menyayangi Ninawe, orang-orang Ninawe, sehingga ketika orang Ninawe mau bertobat, Tuhan Allah mengampuni mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Jangan marah kalau misalnya ada kakak atau adik yang nakal dan kemudian sudah mohon ampun, minta maaf, nggak dihukum. Begitu juga dengan diri kita. Kita semua, adik-adik, bapak ibu, pak pendeta, kalau kita bersalah, kita datang pada Tuhan. Kita mohon ampun, Tuhan mengampuni. Orang Ninawe yang jahatnya minta ampun, ketika dia bertobat, diampuni. Demikian juga adik-adik, Pak Pendeta juga, Bapak Ibu juga. Mari, ada kesempatan bagi kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Adik-adik mau toh menjadi lebih baik? Adik-adik mau toh menjadi lebih hebat? Nah, mari bersama-sama kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih hebat dengan kita mau datang pada Tuhan. Meminta maaf ketika kita bersalah, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa kita, kesalahan kita. Tuhan mengasihi adik-adik dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menjadi lebih baik. Dan kami belajar dari kisah Yunus, bagaimana Tuhan mengasihi kami semua, sehingga memberi kesempatan kepada kami untuk kami menjadi lebih baik dengan kami bertobat. Ajar kami Tuhan untuk mau minta maaf. Ajar kami Tuhan untuk kami mau mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi adik-adik pada dengerin nggak ya ceritanya? Pada dengerin nggak? Ayo. Pasti adik-adik tetap fokus dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti kalau ada tugas dari Pak Pendeta Kristian, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti bisa minta tolong bantuan kakak, kakek, nenek maupun ayah bunda. Dan jangan lupa dikirimkan di WA grup Rengkung Kids Station ya. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mengaturkan persembahan kita. Nah, jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Nanti bisa dititipin ke mama papa biar diserahkan ke kantor gereja. Jangan lupa ditulisin tanggal ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Yesus pada Tuhan Juru Selamatku.
doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Pak Hermawan. Silahkan Pak Hermawan. Tuhan Yesus, pada hari ini terima kasih kami boleh mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati semua ya Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati para petugas-petugas yang memberikan vaksin, hingga vaksin segera dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat kita. Kiranya Tuhan juga boleh memberi damai sejahtera di tengah konflik saudara kami yang ada di Papua, juga di Afghanistan. Buat orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, dan selalu memberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Buat anak-anak-Mu yang hari ini tidak dapat mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan juga sertai, berikan kekuatan, hikmat, sehingga boleh beribadah bersama kami di lain hari. Mengucap syukur Bapa yang ada di surga atas penyertaan dan kelancaran ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal ibadah hingga menuju akhir, di mana setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar pada waktu selanjutnya mereka boleh melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Demikian doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, sebagaimana telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, nggak kerasa ya Kak Tessa udah selesai ibadah kita sekolah minggunya pada pagi hari. Kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Tapi apa pesan-pesannya Kak Catherine? Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Di rumah aja ya, kalau nggak harus pergi, jangan pergi. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Ya, Dan walaupun sekarang kita beribadah secara online, sekolah secara online, kita harus tetap semangat ya. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagu Tiap Langkahku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.